Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini di belakang saya ada gedung DPR ya, negara Jerman di pusat kota Berlin ya, Bundestag. Ini adalah gedung yang sangat bersejarah dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Bisa masuk ke dalamnya, berkeliling mengeksplorasi isi gedung tersebut. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana Al-Quran mengajarkan kita membangun peradaban khairu ummah, peradaban yang wasatiyah dari semut. Ya, di paruh kedua Al-Quran, 10 juz yang kedua itu ada 2 surat yang menggunakan nama hewan. Surat An-Nahl artinya lebah dan surat An-Naml yaitu semut. An-Nahl sudah kita bahas. Sekarang saatnya kita berbincang tentang An-Naml, semut. Kenapa surah ini disebut atau dinamai dengan nama semut? Ya, padahal surat itu dominan berkisah tentang peradaban ya, Islam di masa Nabi Sulaiman yang sangat agung. Peradaban Islam yang sangat maju. Peradaban Islam yang syarat dengan ketinggian budaya, ketinggian iptek, ketinggian bahasa, ketinggian ilmu pengetahuan. Dan tentu saja ketinggian ya iman dan takwa. Itulah peradaban Nabi Sulaiman yang harus kita contoh. Semut disebutkan di dalam ayat ke-18 surat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, ketika tentara-tentara Sulaiman ya melewati lembah semut, berkatalah Ratu Semut, wahai rakyatku, wahai semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu, rumah-rumah kamu, ya, jangan sampai ya Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kamu, sementara mereka tidak menyadari hal itu. Tentara Sulaiman disebutkan dalam ayat sebelumnya itu terdiri dari 3 divisi, yaitu wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ada 3 divisi tentara Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman, yaitu dari kalangan jin, manusia, dan burung-burung. Luar biasa. Maka kemudian ketika mereka berbaris-baris ya, membawa bala tentaranya, Nabi Sulaiman melewati lembah semut. Nah, disitulah ayat ini ya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apa maknanya? Agar seorang penguasa, agar peradaban yang unggul itu tidak mengecilkan makhluk yang kita anggap remeh. Makhluk sekecil apapun dia memiliki hak untuk hidup. Ya, peradaban manusia yang unggul, peradaban manusia yang beradab, dia harus memperhatikan kelompok-kelompok dan kaum marginal. Ya, diibaratkan masyarakat manusia, semut itu adalah kelompok marginalnya manusia. Ya. Sehingga dalam peradaban manusia pun ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok yang luput dari perhatian kita, ya. Seperti halnya semut, kita tidak sering tidak kita perhatikan, bahkan tidak sengaja kita menginjaknya atau membunuhnya. Maka itu kewajiban penguasa muslim ya, yang membangun peradaban yang unggul itu harus memperhatikan kaum marginal. Hak-hak mereka harus dipelihara. Maka ada kisah seorang raja sultan ya dari Turki Utsmani, Sulaiman Al-Qanuni ya, ini memiliki kisah yang luar biasa. Selain beliau sebagai seorang raja yang terkenal dengan penaklukannya atas Eropa Timur, Eropa dan hampir saja ke Eropa Tengah dan Barat ya, beliau seorang yang zuhud, seorang yang berakhlakul karimah. Sampai ketika beliau wafat ya, dia berwasiat ya, bawa semua surat-surat yang aku tulis ya, surat-surat yang aku tulis, dan kemudian fatwa para ulama ya, untuk menjadi hujjah aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Sulaiman Al-Qanuni ini jasadnya disemayamkan dan dikuburkan, lalu kemudian diperiksa oleh mufti ya Kesultanan Turki Utsmani, Kekhalifan Turki Utsmani, yaitu Allamah Abu Su'ud ya, maka beliau melihat ada di dalam di balik ya kafan beliau ya, di balik jubah beliau itu ditemukan lembaran-lembaran kertas yang isinya ternyata fatwa. Ketika beliau hidup, raja ini hidup,
beliau selalu meminta fatwa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat fatwanya Abu Su'ud. Apa hukumnya saya menebarkan kapur di kamar saya, di istana saya, ya, supaya semut-semut itu tidak mengganggu saya, sehingga dengan adanya kapur itu si semut ini bisa mati, ya, bisa kita terhindar dari ancaman semut ini. Maka kemudian Allamah Abu Su'ud memfatwakan boleh kalau memang tujuannya adalah untuk menghilangkan kemadharatan. Maka fatwa ini dibawanya sampai mati. Untuk apa? Menjadi hujah di hadapan Allah. Sampai semut saja diperhatikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Luar biasa. Inilah pelajaran yang luar biasa. Maka itu peradaban unggul yang berhasil dibangun oleh Nabi Sulaiman bukan hanya peradaban yang kaya tinggi dalam ilmu pengetahuan, dalam kemiliteran, dalam sistem pemerintahan, dalam berhasil memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya, ya, tetapi juga membangun kedisiplinan, ya, membangun loyalitas, ya, seluruh warganya, tentaranya. Loyalitas bukan kepada pemimpin, tapi loyalitas kepada nilai tauhid, ya, nilai syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita di dalam surah An-Naml ini, surah semut ini, ketinggian peradaban fisik yang ada di era Nabi Sulaiman alaihissalam itu dibarengi dengan ketawaduan, kerendah hatian. Maka disebutkanlah ayat-ayat di dalam ayat 61, 62, 63, 64, ya, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita agar kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. 4 kali, 5 kali diulang. Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan, ya, yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sekutunya? Balhum qaumun ya'dilun. Mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Mereka adalah kebanyakan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kehidupan ini. Kemudian ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Kemudian Allah mengatakan ta'alallahu amma yusyrikun. Ailahum ma'allah. Ta'alallahu amma yusyrikun. Apakah ada Tuhan selain Allah, ya? Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan itu. Kemudian yang kelima, ya, Allah mengatakan ailahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang ada, maka datangkanlah bukti, burhan, hujjah yang kuat jika kalian memang benar. Inilah nilai iman dan takwa kepada Allah yang dibalut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman Nabi Sulaiman, yang harmonis, yang seimbang. Inilah inti daripada peradaban Islam yang unggul dan berkemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.